Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar manajemen. Di materi kita hari ini yaitu organizing, masih seperti minggu lalu, tapi fokus hari ini adalah bagaimana kita mengorganize atau mengelola diversity atau keberagaman. Nah, kita langsung mulai aja ke materinya untuk hari ini ya teman-teman. Nah, untuk berbicara tentang keberagaman, kenapa sih kita harus mengelola keberagaman dalam perusahaan? Pertama, karena keberagaman itu sendiri tidak mungkin dihindari, terutama jika perusahaan kita perusahaan yang besar, gitu ya. Jadi, pengelolaan SDM itu pasti akan bersentuhan atau menghadapi masalah dengan keberagaman atau diversity. Kedua, dengan memahami keberagaman, berarti manajer juga memahami konsumen, karena konsumen itu juga beragam, jadi mereka juga diverse dari banyak hal. Sehingga jika kita memahami bagaimana diversity atau keberagaman dalam perusahaan kita juga dapat memahami konsumen. Dan yang ketiga, organizing diversity dapat mengurangi diskriminasi terhadap karyawan. Nah, ini banyak terjadi jika kita memang sangat perusahaan kita sangat besar, di mana ada beberapa poin-poin di mana ada satu background atau satu suku atau satu negara yang menjadi mayoritas dan ada yang menjadi minoritas. Biasanya itu bisa menjadikan adanya diskriminasi. Nah, memahami diversity atau keberagaman ini dapat membantu kita untuk mengurangi diskriminasi terhadap karyawan. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Ada beberapa contoh diversity dalam perusahaan. Di sini saya memberikan 3 contohnya. Yang contoh pertama adalah aging workers, di mana banyaknya pegawai yang berusia lanjut, usia tua atau kita bisa bilang senior, ya, sehingga perusahaan itu meng-hire atau mempekerjakan pegawai-pegawai di usia muda. Nah, diversity atau keberagaman muncul di sini karena adanya gap di antara usia tersebut. Ada yang terlalu muda dan ada yang terlalu tua. Akhirnya biasanya pendekatan perspektif mereka berbeda. Nah, yang kedua, keberagaman itu dapat dilihat dari gender, ya. Terutama dalam beberapa tahun terakhir ini, 10 tahunan terakhir ini, di mana wanita bekerja atau working woman itu semakin meningkat. Nah, apa yang terjadi? Pekerja wanita bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh para pria, namun biasanya ada diskriminasi yang terjadi di dalamnya, contohnya ketidaksamaan hak atau ketidaksamaan gaji atau upah gitu. Itu juga terjadi. Kita akan berbicara tentang case study ini lebih lanjut di tugas habis ini ya. Dan ketiga, contoh diversity dalam perusahaan itu ada dalam perbedaan generasi, yaitu hampir sama dengan aging workers. Ada generasi 80s, 90s, ya, generasi 2000, ada juga Gen X, Gen Y, Gen Z gitu. Ada perbedaan suku atau ras, agama, negara asal, budaya dan lain-lain. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk diversity yang ada di dalam perusahaan. Nah, teman-teman, bagaimana sih kita dapat mengelola diversity? Jadi, jika nantinya kalian menjadi pemimpin dalam perusahaan, kalian harus tahu bahwa diversity ini adalah, pertama, seperti tadi yang dikatakan, tidak dapat dihindari. Jadi, karena tidak dapat dihindari, kita harus mengelolanya. Nah, yang bisa dilakukan ada 2 hal di sini, teman-teman. Yang pertama adalah diversity and inclusion. Jadi, kita memberikan kesempatan yang sama atau menyertakan semua pegawai dalam mendapatkan pelatihan yang sama, terus dalam mendapatkan hak-hak yang sama, dalam mendapatkan contohnya upah dan lain-lain, tapi itu semuanya dalam bentuk tanpa diskriminasi. Berikutnya yaitu diversity and dividends. Maksudnya dividends itu adalah pemberian bonus yang kita berikan pada karyawan, tapi di sini kita tidak membeda-bedakan berdasarkan latar belakangnya. Jadi walaupun kita memiliki background karyawan yang sangat berbeda, tapi dalam pemberian bonus itu disesuaikan berdasarkan talent atau talentanya dan posisinya di dalam perusahaan. Nah, berikutnya setelah kita dapat mengelola diversity, ini saya bisa memperlihatkan ke kalian
Apa sih bedanya traditional dan inclusive diversity? Di sini kan kita tadi kita sudah melihat sendiri ya bahwa mengelola diversity itu kita harus bersifat inklusi. Nah, di traditional diversity model itu sebenarnya yang diakui di dalam perusahaan, bentuk-bentuk diversity yang diakui dalam perusahaan itu hanya 6. Pertama, usia, ras, jenis kelamin, level gaji, disabilitas, dan gaya hidup. Nah, ternyata jika kita ingin menyertakan semua lapisan atau semua background di dalam pengelolaan diversity ini, ternyata secara inklusif itu banyak banget, sampai 1, 2, 3, 6, 7, 14 teman-teman. Nationality, personality, itu masuk, language, gender, lifestyle, work style, banyak sekali yang masuk dalam inklusif. Dan di sini perusahaan-perusahaan modern zaman sekarang terutama ini lebih memakai inklusif daripada traditional way in diversity. Oke ya, kita lanjut lagi. Sekarang kita berbicara tentang personal bias. Ini istilah zaman sekarang banget ya. Personal bias, kadang kita bias terhadap sesuatu, terutama pada pekerja atau pada karyawan gitu ya. Kita menilai seseorang berdasarkan latar belakang tapi secara umum, secara general. Contohnya, dia orang Jepang, oh iya dia pasti sangat tepat waktu, sangat disiplin, kayak gitu. Jadi personal bias itu kita melakukan prasangka atau kita menstereotipkan suatu golongan gitu ya, kayak contoh yang saya berikan tadi. Nah, stereotyping sendiri kalau kita lihat ya, itu sangat berbeda dengan kita bagaimana kita memvalue atau memberikan nilai pada perbedaan-perbedaan culture atau budaya. Kalau stereotyping itu biasanya kita berdasarkan asumsi, itu pun asumsinya salah ya teman-teman. Sedangkan kalau valuing culture difference itu lebih ke kita menilai bahwa perbedaan culture atau budaya itu sebenarnya ada dan dia diverifikasi berdasarkan research atau penelitian. Nah, contohnya stereotyping yang lain biasanya kita memperlihatkan sinyal-sinyal negatif gitu ya terhadap member of the group gitu. Ada beberapa orang yang kita seperti kok saya melihatnya dia negatif gitu ya. Kok saya seperti ini ya. Kok saya berpikir dia seperti ini ya. Biasanya kita menstereotipkan orang seperti itu. Sedangkan kalau kita valuing atau kita melihat dari cultural difference, teman-teman, kita melihatnya dari segi positif ataupun kita kadang netral. Ya, jadi perbedaan antara stereotyping dan valuing cultural difference itu sangat berbeda satu sama lain. Biasanya pada saat diversity ini belum menjadi hal yang penting di perusahaan, kita banyak melakukan yang namanya stereotyping. Namun sekarang pada saat diversity itu dijadikan kekuatan bagi perusahaan, kita melihatnya sebagai cultural differences yang memiliki nilai, yang bisa membuat kita meningkatkan kualitas ataupun kinerja dari perusahaan. Nah, ada hal lain lagi kalau berbicara tentang personal bias, teman-teman. Tadi kita ngomong soal prasangka dan stereotype. Yang kedua adalah ini agak masif juga, ini agak sangat-sangat negatif ya, karena ethnocentrism ini sebenarnya berprasangka atau berasumsi bahwa satu kelompok lebih baik dari kelompok yang lain. Contohnya satu negara lebih baik dari negara yang lainnya. Contoh, negara A itu lebih baik dari negara B, ras A lebih baik dari ras B gitu, suku A lebih baik dari suku B. Nah, ini sangat buruk sebenarnya bagi perkembangan perusahaan karena kebanyakan kita akan mempekerjakan dari satu ras aja, satu negara aja, satu sisi aja gitu. Akhirnya perusahaan kita tidak diverse atau tidak beragam. Apa efeknya jika perusahaan kita tidak diverse? Itu akan saya tanyakan secara langsung nanti dan ini akan menjadi juga pertanyaan dari soal ya. Nah, lanjut teman-teman, sekarang kita sudah tahu nih kalau ternyata diversity itu gunanya seperti apa. Terus diversity itu contohnya seperti apa. Terus kita juga melihat bahwa inklusif model itu ternyata mengenal diversity itu sampai ke 14 jenis gitu ya. Terus personal bias itu seperti apa. Nah, sekarang in the end of the presentation saya akan
mempresent 5 hal yang bisa kita lakukan dalam menginisiasi program diversity atau keberagaman dalam perusahaan. Nah, yang pertama, teman-teman, yang perlu kita tahu bahwa untuk mengelola diversity atau menginisiasi sebuah program diversity dalam perusahaan, kita dapat memperluas struktur dan kebijakan. Jadi kebijakan kita yang biasanya atau dulunya hanya melihat dari satu sisi aja, dengan kita menganut asas keberagaman, kita bisa membuat kebijakan yang lebih mengakomodir semua suku atau semua negara atau semua latar belakang. Nah, itu bisa sangat mengakomodasi teman-teman atau karyawan-karyawan lain yang dari minoritas, bukan dari mayoritas. Yang kedua, kita harus tahu jika kita menganut paham diversity atau kita ingin mengembangkan diversity dalam perusahaan, berarti kita tidak hanya merekrut dari satu cara, dari satu tempat, dari satu media aja. Karena biasanya untuk menangkap diverse pasar yang berbeda atau calon tenaga kerja yang berbeda, kita harus memperluas perekrutan atau sistem rekrutmen yang kita lakukan. Nah, yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk menginisiasi program diversity dalam perusahaan itu adalah adanya program mentorship. Nah, ini kita lakukan jika karyawan itu sudah masuk di perusahaan dan dia tergolong minoritas. Untuk lebih mengembangkan karyawan tersebut, untuk membuatnya lebih berkembang dan tidak rendah diri gitu ya, kita menyediakan skema mentorship atau menyediakan mentor untuk dia. Dan keempat adalah kesadaran mengenai, ini sangat penting teman-teman, peningkatan kesadaran mengenai pelecehan seksual. Kita harus tahu bahwa pelecehan seksual walaupun itu sangat common di wanita, tapi itu tidak bermain gender. Jadi maksudnya bisa terjadi di gender manapun gitu ya, pria atau wanita. Dan kita harus aware, kita harus sadar bahwa kadang yang jadi korban pelecehan itu adalah orang-orang dari kaum minoritas atau orang-orang yang diverse, orang-orang yang berbeda dari common group gitu ya, daripada mayoritas itu biasanya menjadi korban. Makanya kita harus meningkatkan kesadaran kita mengenai hal tersebut. Dan terakhir adalah untuk membantu teman-teman yang berasal dari latar belakang yang berbeda itu. Di satu sisi kita tahu bahwa mereka sangat bermanfaat karena membantu kita melihat dari perspektif yang berbeda. Di sisi lain itu juga mereka akan lebih sulit beradaptasi karena mereka sendiri minoritas. Nah, apa yang kita lakukan adalah membantu mereka untuk support satu sama lain dengan cara membentuk grup atau komunitasnya sendiri, sehingga mereka menjadi lebih berani untuk berekspresi dan mempunyai teman-teman untuk saling berbagi satu sama lain. Ya, jadi hari ini teman-teman kita fokus pada bagaimana kita mengorganize diversity atau keberagaman dalam perusahaan. Bagaimana keberagaman itu, apa contoh-contoh keberagaman dan perbedaannya, perbedaan keberagaman di masa tradisional and then inclusive seperti saat ini. Lalu apa sih personal bias itu? Dan terakhir bagaimana kita menginisiasi dan melakukan program pengembangan diversity dalam perusahaan. Nah, teman-teman, itulah materi kita hari ini. Adalah salah satu fungsi dari manajemen, yaitu organizing tapi fokus ke diversity. Oke, saya akhiri tema atau topik pembahasan kita hari ini. Nanti kita bisa diskusi lagi di Zoom teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.